Jadi teman-teman UMN tadi saya ngobrol sama Prof. Bagus. Merasa bahwa kalau dulu zamannya kita gitu ya kita hanya tinggal berebut atau kompetisinya sama anak yang lebih pintar. Ya kan? Kalau sekarang jangan-jangan yang lebih pintar pun itu belum tentu langsung bisa dapat pekerjaan. Kalau Prof. Bagus ini kan dengan IP 2,69 itu kan karena dianggap kurang oke gitu. Gak bagus. Jadi tapi yang teman-teman lain bisa diterima dengan cepat di perusahaan. Nah situasi mereka ini saya sih memang sangat memahami ya bagaimana ada kegelisahan dan kecemasan yang luar biasa buat teman-teman mahasiswa. Tapi saya ingin masuk ke di Lestari karena menurut saya bagus sekali. Poin yang ada di novel terbarunya yang akan rilis kapan di? Sudah pre-order. Pre-order. Jadi sepertinya awal September sudah bisa masuk ke beberapa toko buku. Itu tadi spoiler tadi ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Karena ini keren banget. Itu poin yang aku ini kok, saya marketingkan sejak sekarang. Sorry. It's okay. Ini keren banget karena menurut aku bagus sekali untuk teman-teman mahasiswa baca ya. Tak semua yang penting dalam hidup datang dengan kepastian. Sebagian datang sebagai musim yang keliru. Wilayah tanpa peta atau rasa yang tak tahu harus bermuara kemana. Di tengah-tengah itu kita berenang bebas tanpa pengaman dalam samudera luas ketidakpastian. Wow, di Lestari. Apa yang kira-kira bisa sambungkan dengan perasaan anak-anak mahasiswa atau generasi muda saat ini? Jadi buku saya, itu non-fiksi sebetulnya Ros. Jadi Midpoint adalah buku non-fiksi utuh pertama saya yang ada di genre kurang lebih self-improvement / memoir. Jadi ada beberapa pengalaman hidup langsung. Tapi intinya itu adalah perjalanan retrospektif saya melihat ke belakang. Makanya relevan banget bisa ngobrol sama teman-teman hari ini. Karena tahun ini kan saya memasuki season 5 ya. Jadi nggak jauh beda lah sama kakak kita tercinta. Nah, ada yang disebut dengan inteligensi kristal. Inteligensi kristal ini biasanya muncul datang dari pengalaman hidup. Jadi kalau saya melihat apakah saya masih harus bersaing dengan anak-anak umur 20-an, 30-an? Sebetulnya tidak. Karena jenis inteligensi yang kami hasilkan di usia kepala 5 ke atas itu sebetulnya inteligensi yang sedikit berbeda. Dan itu biasanya memiliki kemampuan prediksi yang lebih tepat, akurasi analisis batin maupun logika yang lebih cepat. Karena kita sudah punya banyak bekal dari pengalaman-pengalaman kita yang lalu, baik pengalaman baik maupun buruk gitu ya. Nah, salah satu yang saya bagi di dalam Midpoint adalah ternyata ketika saya lihat ke belakang, banyak kebiasaan-kebiasaan kecil yang saya lakukan sejak muda dari umur belasan, 20-an yang ternyata bertahan awet dan punya dampak sangat besar ketika usia saya segini. Yaitu? Contoh. Ini salah satu poin dalam Midpoint. Stay low, terbang rendahlah. Stay low, terbang rendahlah ya. Saya tahu teman-teman mungkin punya banyak keinginan, pengen punya tas branded, pengen jadi orang kaya, pengen punya Lamborghini dan sebagainya. It's okay, kita semua bisa punya fantasi dan aspirasi masing-masing. Tapi jangan lupa bahwa terbang rendah itu punya banyak manfaat dan keuntungan. Misalnya, katakanlah kalau kita pakai analogi satu Boeing 747 gitu ya, yang satunya lagi Cessna. Jika ada kondisi darurat mendadak, siapa yang lebih gampang untuk mendarat secara darurat? Cessna. Pasti Cessna ya. Nah, dan apalagi keuntungannya kita di Cessna ini? Kita bisa melihat ke atas, tapi juga kita bisa melihat ke bawah dengan lebih mudah. Artinya, hiduplah biasa-biasa aja. Dan yang kita sebut biasa-biasa pun ternyata ketika kita sudah bandingkan dengan populasi dunia gitu. Ternyata kita sangat beruntung. Kalau Anda sekarang tidur dengan tempat tidur yang empuk, kasur ya.
Kalau Anda bisa makan pagi dari kulkas, buka kulkas, kalau Anda bisa merasakan pendingin, itu Anda sudah lebih kaya dari 85% manusia di dunia. Minimal lebih beruntung. Lebih Jauh beruntung. Lebih beruntung. Nah, artinya ada banyak hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan sejak dini, menabung ya. Kalau kita kecil ada celengan ayam, saya nggak tahu Rosi masih mengalami atau enggak. Saya masih mengalami celengan ayam dari tanah liat ya gitu. Kebiasaan menabung, kebiasaan hidup biasa-biasa aja. Gaya Ternyata, hidup yang gaya tidak hidup perlu berlebihan. harus ngikutin merasa punya idola selebriti, lalu FOMO, gaya hidupnya. ya kan, FOMO seperti kalau nggak selebriti. pakai brand apa gitu. Ternyata trust me, lakukan itu 10-20 tahun, kalian akan mendapatkan manfaat yang luar biasa bertahun-tahun kemudian gitu. So there are so many simple habits yang bisa kita mulai dari sekarang, dari usia-usia kalian, yang percayalah akan punya dampak yang sangat besar di usia kalian nanti gitu. Jadi dia ingin mengatakan bahwa bergaya hidup sederhanalah, Ya, stay low, tetapi juga punya imajinasi yang fly high. fly high and limitless imagination, but The stay limit low is in the how you sky. live. Yes. Ya. Ya menyambung tadi dari Kak Di sih sangat insightful banget, dan menyambung dengan membuat karya pun ya sama sih, bahwa ketika kita bikin karya kita nggak bisa hanya menganggap bahwa apa yang kita lihat itu udah sangat penting dan besar, tapi kita juga harus bisa berbaur dan melihat sekitar kita juga gitu. Menyambung dengan bahwa itu kita stay low, dan tentunya yang menjadi highlight juga melakukan semua hal, membuat karya itu dengan hati gitu. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, kita akan lebih grounded ketika kita menghasilkan karya tersebut sih. Aha. Ya, dulu Novi kan sempat pindah jurusan ya. Sebenarnya sih karena pas di UMN itu, di angkatanku adalah angkatan pertama adanya pembuatan jurusan film langsung. Jadi aku angkatan pertama yang mengalami transisi Ya. di film. Jadi kamu merasa bahwa apakah kamu termasuk orang yang apa yang jadi kuliah kemana kerja harusnya ke situ. Jadi benar-benar satu jalur. Kamu percaya akan itu? Sebenarnya enggak sih, tapi beruntungnya untung jalannya memberikan jalan yang sesuai. Karena kalau di kan tadi HI, tapi langsung ini. Kalau kamu masih memang on track-nya? Saya tuh S1-nya teknik mesin. S3-nya fisika. Sorry, jadi S1 kan mesin, Fisika. dua fisika, Tiga fisika. Karir postdoktoral saya pertama itu di Prancis di Institut Matematik de Toulouse. Terus saya karir postdoktoral kedua sebagai periset itu di Imperial College in London, Departemen Ilmu Bumi. Kemudian saya ngajar di Departemen Teknik Kimia sekarang. Saya nggak pernah jadi mahasiswa teknik kimia. Makanya bisa ngurusin hal-hal seperti gambut, bangunan yang mengambil inspirasi dari sarang rayap seperti yang teman-teman sedang nikmati di sini. Itu semua ciri khas orang yang nggak berpikir bahwa satu-satunya lapangan kerja dia itu adalah apa yang tertulis di ijazah dia. Oh, Itu bukan dunia yang teman-teman hadapi masa depan. wow. Terima kasih Prof. Bagus. Nah, aku mau tanya nih, ini agak intermezzo. Kalau 2,69 aja sudah dianggap tidak pintar dan dianggap nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang kamu bisa gini, apa kabar teman-teman kamu yang IP-nya 3 lebih ya? Jangan dicontoh ya. Saya tidak mengglamorisasi IPK yang jelek, itu bukan untuk dicontoh. Kalau saya bisa ulang lagi waktu, saya akan bersungguh-sungguh. Betapa banyak waktu yang saya habiskan berfoya-foya, padahal nggak ada duit. Berfoya-foya pakai duit orang lain. Jangan dicontoh. Waktu itu sangat berharga. Setiap hari Anda malas-malasan, ada orang yang dirugikan karena hak orang lain itu tanggung jawab Anda.